Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Andi, dan tim Galang Horor. Di kesempatan malam Senin kali ini, aku bakal ngebahas beberapa mitos yang ada di salah satu daerah di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Banyuwangi, yaitu Alas Purwo. Kalau kemarin aku udah ngebahas tentang Alas Roban, kali ini aku bakal ngebahas beberapa mitos yang santer terdengar di daerah Alas Purwo. Mungkin sebagian dari kalian sudah pada tahu ya, misteri-misteri apa aja yang ada di Alas Purwo ini. Tapi buat kalian yang belum tahu atau belum pernah dengar sama sekali tentang mitos yang ada di Alas Purwo, semoga video kali ini bakal ngasih referensi buat kalian dan menambah wawasan baru buat kalian, terutama buat subscribernya Galang Horor. Alas Purwo ini tepatnya ada di daerah Banyuwangi ya, di daerah Jawa Tengah. Awalnya Alas Purwo ini sebuah tempat konservasi lingkungan di tahun 1930-an. Tapi di tahun 1992, Alas Purwo dijadikan taman nasional untuk semua orang yang pengen berkunjung ke lokasi ini, guys. Alas Purwo ini sendiri memiliki luas sekitar 443.000 hektar kurang lebih untuk keseluruhan luasnya. Jadi di Alas Purwo ini bukan cuma yang kalian bisa lihat di Google atau di media-media lain kalau hanya ada hamparan pohon-pohon besar seperti hutan, tapi di dalamnya itu ada seperti hutan mangrove, ada pantai juga, dan banyak juga tempat-tempat eksotis di dalam Alas Purwo ini, guys. Jadi bukan cuma tampilan luarnya yang hutan biasa, tapi di dalam tuh banyak tempat yang bisa kalian kunjungi. Itu untuk dari segi wisatanya ya, buat kalian yang pengen berkunjung ke Alas Purwo ini, terutama untuk di daerah Jawa, kalian bisa menikmati beberapa view dalam Alas Purwo ini. Namun di balik keindahan Alas Purwo, ada beberapa mitos yang dari dulu sampai sekarang ini masih santer terdengar. Dan dari semua mitos yang terjadi di Alas Purwo, mitos yang paling terkenal adalah Alas Purwo merupakan titik utama tempat tinggal atau hunian para jin di Pulau Jawa. Alas Purwo ini sendiri berarti atau yang diartikan oleh masyarakat di sana adalah hutan awal atau hutan pertama yang ada di Pulau Jawa. Sebelum Alas Roban, Alas Purwo ini sudah lebih dulu ada. Kalau yang kemarin Alas Roban sudah kita bahas bahwasanya memang awalnya itu hanya hutan biasa, namun di zaman Belanda itu dikelola, dibukakan jalan untuk penghubung antar kota dari luar kota Jawa Tengah menuju kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Sementara Alas Purwo ini memang dari awal sudah ada, dan namanya sendiri itu diambil dari kedudukan dia di tanah Jawa, yaitu hutan pertama yang ada di Pulau Jawa, guys. Seperti yang aku bilang tadi, Alas Purwo adalah titik utama berkumpulnya seluruh makhluk gaib yang ada di tanah Jawa menurut mitos yang tersebar di Pulau Jawa. Dan Alas Purwo sendiri dipercaya sebagai tempat lahirnya Sang Hyang Dewata, atau dalam mitologi Yunani, sosok ini adalah sosok pertama yang menemukan atau mendirikan Pulau Jawa. Kalau menurut aku pribadi sih, yang dimaksud di sini nih bukan mitologi atau dewa yang gimana, tapi sih aku yakin sosok Sabdo Palon atau Eyang Semar, dimana beliaulah sosok atau makhluk pertama yang menduduki atau menghuni Pulau Jawa. Jadi ada kemungkinan bahwasanya inilah titik awal Sabdo Palon atau Eyang Semar itu datang ke Pulau Jawa. Itu tepatnya ada di Alas Purwo. Itu untuk mitos pertama, guys. Bukan cuma jin lelembut seperti kuntilanak, pocong, jin-jin lain, gendruwo, tapi sosok jin yang di atas itu juga semua berkumpul di Alas Purwo ini. Dan untuk mitos yang kedua yang juga santer terdengar atau seliweran di sekitar kita, Alas Purwo ini diyakini sebagai tempat bertemunya Nyi Roro Kidul dengan presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno.
dimana ada satu titik di dalam Alas Purwo yang dia merupakan gua. Aku juga lupa nama guanya itu apa, tapi yang aku tahu di Alas Purwo itu ada sebuah gua, dan di gua inilah tempat pertama kali Presiden Soekarno dan Nyi Roro Kidul bertemu. Di masa jabatannya presiden pertama ini mungkin ada satu hal yang mengharuskan beliau untuk bertemu dengan Kanjeng Nyi Roro Kidul, entah itu tentang menyerang atau taktik apa segala macam untuk mengusir penjajah pada waktu itu, yang mengharuskan beliau bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Dan sampai sekarang tempat itu atau gua itu masih ada di Alas Purwo dan masih dijadikan tempat sakral bagi beberapa orang yang berkunjung atau ziarah ke Alas Purwo. Dan untuk mitos ketiga, Alas Purwo sendiri diyakini adalah tempat paling sakral di mana siapapun yang berkunjung ke Alas Purwo dilarang berpikiran yang tidak baik atau yang bukan-bukan. Salah satu paranormal yang nggak bisa aku sebutkan namanya, dia juga mungkin sebagai salah satu juru kunci di Alas Purwo, pernah menyampaikan bagi siapapun dari kita atau kalian yang hendak berkunjung ke Alas Purwo, jangan sampai berpikir atau punya pemikiran-pemikiran jahat atau yang tidak baik, karena diyakini jin lelembut yang ada di Alas Purwo bakal langsung menyesatkan kalian jika kalian ada sedikit aja pikiran kotor atau pikiran yang tidak baik saat berkunjung ke Alas Purwo. Jadi bagi siapapun dari kalian yang hendak datang ke Alas Purwo, dipastikan kalian harus memiliki hati dan pemikiran yang benar-benar bersih. Nggak ada itikat yang lain-lain kecuali kalian datang ingin melihat Alas Purwo, ingin berziarah ke situs yang ada di Alas Purwo, atau hanya untuk sekedar berkunjung atau datang ke Alas Purwo. Jangan sampai ada pemikiran lain, apalagi sampai berbuat hal yang aneh-aneh. Karena ada beberapa kasus atau kisah yang terjadi di saat pengunjung memiliki pikiran yang jahat, pikiran yang kurang baik, mereka langsung disesatkan oleh sosok gaib yang ada di Alas Purwo. Itu untuk mitos ketiga yang ada di Alas Purwo. Untuk mitos yang keempat, yaitu bagi kalian, siapapun dari kalian yang berkunjung ke Alas Purwo, di saat kalian ada di lokasi Alas Purwo dan kalian mendengar ada suara yang memanggil kalian, usahakan jangan kalian tanggapi, jangan sampai kalian sahuti, kalau bahasa kami bilang, jika ada yang menegur kalian, usahakan jangan kalian tanggapi. Karena apa? Menurut mitos yang beredar, sebenarnya yang memanggil kalian itu bukan dari teman kalian, bukan dari sanak saudara keluarga yang kalian ajak, melainkan sosok lelembut atau jin yang ada di Alas Purwo yang mencoba menyesatkan kalian. Jadi siapapun yang memanggil kalian saat ada di Alas Purwo, usahakan kalian masa bodoh, jangan didengari, jangan ditanggapi. Kalian mending jalan lurus saja. Dan jangan sampai kalian tuh berpikiran atau pikiran kalian tuh kosong saat ada di Alas Purwo. Sebisa mungkin kalian harus ada aktivitas apapun. Jangan sampai pikirannya kosong, lalai. Karena itu bisa membahayakan diri kalian sendiri. Karena memang aura di Alas Purwo ini sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Kalian meleng dikit aja, kalian bisa terbawa atau pindah ke alam lain tanpa disadari oleh orang terdekat kalian atau orang di sekitar kalian. Dan di Alas Purwo sendiri diyakini ada sebuah benda gaib yang sampai sekarang sama sekali belum bisa ditemukan oleh siapapun, mau itu sekelas paranormal, sekelas orang-orang hebat atau orang sakti sekalipun. Karena di Alas Purwo ada sebuah keris gaib yang ditanam atau sengaja ditanam di salah satu titik di Alas Purwo untuk menjaga kestabilan di Alas Purwo. Simpelnya gini, mungkin keris ini ditanamkan oleh sosok pertama tadi yang aku bilang, yang lahir atau bersemayam di Alas Purwo untuk menjaga kestabilan Alas Purwo agar dimensi gaib dan dimensi manusia itu tidak saling berbenturan saat adanya interaksi. Maksudnya di saat manusia berkunjung ke Alas Purwo, dari segi atau dimensi gaibnya itu nggak bakal berbentur atau mengganggu manusia-manusia yang datang ke Alas Purwo. Sudah beberapa paranormal, orang sakti, orang hebat yang dirasa mampu berulang kali mencari atau mendapatkan keris gaib ini atau keris sakti ini. Namun semua usaha mereka itu gagal, guys. Tidak ada satupun usaha dari mereka itu yang berhasil. Padahal diyakini menurut mitos atau
kepercayaan warga Banyuwangi, siapapun dari mereka yang berhasil menemukan atau mengeluarkan keris gaib ini, maka orang itu bakal diyakini mendapatkan kebahagiaan yang tiada habisnya, atau kebahagiaan 7 turunan di saat dia memiliki keris gaib ini. Tapi dengan catatan, mungkin setelah keris gaib ini didapatkan, situasi di Alas Purwo itu bakalan berantakan, bakalan chaos. Sama seperti konten kita sebelumnya, yaitu tentang kisah tanah Jawa, di mana Syekh Subakir menanamkan satu buah batu hitam di daerah Gunung Tidar atau di puncak Gunung Tidar, di mana sampai sekarang diyakini batu itu sebagai paku buminya Pulau Jawa. Jadi di saat batu itu keluar atau batu itu dicabut, Pulau Jawa bakalan hancur berantakan. Begitu juga dengan Alas Purwo. Di saat keris ini ditemukan dan diangkat dari wadahnya, mungkin Alas Purwo bakalan kacau balau, situasinya bakal berantakan. Jadi bakalan banyak interaksi yang nggak seharusnya terjadi antara dimensinya gaib dengan dimensinya manusia. Dan aku yakin juga kalau di Alas Purwo ini sebagai sarangnya atau perkumpulannya sosok-sosok jin yang pamornya tuh tinggi atau besar, guys. Salah satunya Nyi Roro Kidul dan para pengikutnya itu juga sering beberapa kali berkunjung atau mendiami Alas Purwo ini. Jadi bukan cuma sosok jin lembut liar seperti genderuwo, pocong, kuntilanak, apa suster ngesot dan segala macam, tapi sosok, nah bener tuh, tiba-tiba ada suara cicak. Sosok sekelas Nyi Roro Kidul dan pengikutnya itu sering berkunjung ke Alas Purwo. Karena seperti yang aku bilang tadi, sosok Sang Hyang Dewa Pulau Jawa itu lahir atau pertama kali hadir itu ya di Alas Purwo ini, guys. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk jin-jin kalangan yang lain yang berkunjung sekedar silaturahmi ke Alas Purwo ini, guys. Jadi kalau di alam kita manusia, kita seperti silaturahmi ke rumah orang tua, ke rumah sesepuh kita, kakek, nenek kita, atau buyut kita. Seperti itulah yang terjadi di Alas Purwo. Jin-jin lain yang lebih muda umurnya itu tetap hadir ke Alas Purwo sekedar sungkem ke sosok Sang Hyang Dewa yang ada di Alas Purwo. Aku sendiri pernah nih punya pengalaman pribadi, walaupun aku nggak berkunjung ke sana, tapi ada satu momen aku mencoba cari tahu nih sosok apa aja sih yang ada di Alas Purwo dan sebesar apa sih energi yang ada di Alas Purwo. Ternyata waktu aku pengen main-main ke sana, dengan tanda kutip bukan aku yang datang ke sana secara langsung, tapi aku gunakan kelebihanku buat cari tahu dan aku datang ke sana. Ternyata sewaktu aku ada di depan gerbang Alas Purwo itu dijaga oleh 2 sosok besar. Ini bukan sekelas genderuwo atau sejenisnya, tapi sosok seperti kayak pasukan kerajaan yang memegang tombak. Jadi seperti punggawa kerajaan zaman dulu, entah itu di zaman Majapahit atau di zaman yang lainnya. Tapi yang pasti sewaktu aku coba masuk ke Alas Purwo ini, memang aku nggak diizinkan, karena di depan tuh ada yang menjaga 2 sosok seperti punggawa kerajaan di kanan dan kiri yang memegang senjata seperti tombak. 2 sosok ini pun bukan seperti kita dalam manusia yang menggunakan pakaian selayaknya manusia biasa, tapi enggak. Pakaiannya mereka ini memang pakaian zaman dulu banget. Bahkan mereka nggak pakai alas kaki. Jadi mereka itu kayak kalau kami bilang ya kaki ayam atau tanpa alas kaki, berjaga di depan. Dan aku melihat ada sosok besar di sana. Maksudnya sosok besar ini sosok yang memiliki pamor atau ilmu yang dulu tinggi, dan diyakini dia moksa saat dia ingin, atau di saat ada salah satu wali yang hendak menyuruh beliau masuk ke dalam Islam. Mungkin kalian tahu siapa yang aku maksud. Bahkan sosok ini diyakini sebagai sesepuhnya atau tuannya Khodam Macan Putih atau kerajaan harimau. Jadi waktu aku kesana, aku sempat ngelihat beliau ada di situ, guys. Ya memang agak jauh dia ada di dalam, karena aku cuma ngelihat tuh dari luarnya aja. Aku nggak diperkenankan masuk, karena memang nggak sembarangan orang bisa masuk ke dalam Alas Purwo, dengan tanda kutip ya, guys. Mungkin kalau kita bertandang langsung atau berkunjung langsung itu beda, tapi kalau raganya atau sukmai kita untuk ke sana itu sulit, nggak semua diperkenankan. Dan memang benar
Aku lihat di dalam Alas Purwo itu rame banget sosok-sosok gaib, sosok-sosok astral dari kalangan jin liar, bahkan jin muslim, bahkan sosok jin yang terkenal di Indonesia nih guys. Jadi semua itu berkumpul jadi satu di dalam Alas Purwo dalam satu waktu. Bener lagi kata Cicak, tiba-tiba ada suara cicak. Dan di Alas Purwo aku lihat juga ada sosok kakek-kakek. Aku nggak yakin itu siapa, aku juga nggak tahu itu siapa, tapi aku yakin beliau punya pamor yang paling tinggi di Alas Purwo ini guys. Sebenarnya banyak misteri-misteri yang ada di Pulau Jawa yang mungkin kelihatannya itu hanya tempat biasa atau tempat wisata biasa, namun sejatinya tempat-tempat ini memiliki kisah-kisah yang luar biasa atau kisah-kisah mistis yang harus kalian tahu guys. Jadi itu membuat kalian atau aku sendiri untuk tetap berhati-hati, untuk jaga tata krama, jaga tata kromo, sopan santun setiap ada di lokasi-lokasi tertentu yang kalian belum pernah datangi sebelumnya. Kalian nggak boleh sembarangan, apalagi ada di suatu tempat atau situs-situs yang ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Jadi itu beberapa mitos yang udah aku bahas ke kalian, beberapa misteri yang ada di Alas Purwo. Salah satunya tadi, Alas Purwo adalah tempat pertama kelahiran Sang Hyang Dewa atau pamomongnya tanah Jawa. Itu pertama kali hadir di Alas Purwo. Kedua, Alas Purwo diyakini sebagai tempat bertemunya presiden pertama kita Soekarno dengan sosok Nyi Roro Kidul. Dan pertemuan mereka ada di depan gua yang ada di Alas Purwo sendiri. Mitos ketiga yaitu Alas Purwo ini diyakini sebagai tempat tinggal sebagian dari pasukan Nyi Roro Kidul. Dan mitos keempat, jangan sampai kalian berpikiran buruk, jangan sampai kalian mengikuti suara atau panggilan saat kalian ada di Alas Purwo, karena itu bisa membuat kalian tersesat saat kalian ada di Alas Purwo. Jadi di saat kalian bisa beriringan nih sama teman-teman kalian saat ada di Alas Purwo, tiba-tiba kalian mendengar suara yang memanggil, mungkin memanggil nama kalian. Tapi kalau kalian ngerasa suara ini asing atau suara yang kalian tuh nggak kenal sebelumnya, kalau bisa dihindari, jangan ditanggapi, jangan disauti. Karena mungkin bisa jadi di saat kalian menoleh, kalian sudah pindah ke alamnya mereka, dan itu bakal merepotkan kalian. Rezeki-rezekinya kalian bisa balik ke alam manusia, tapi kalau enggak, kalian mungkin bakal bertahan di alamnya mereka. Dan yang terakhir ada keris gaib, keris sakti yang dipercaya sampai saat ini ada di Alas Purwo, dan belum ada satupun orang yang bisa mengeluarkan keris itu dari tahtanya di Alas Purwo ini guys. Jadi itu aja guys tentang pemahaman atau misteri-misteri yang ada di Alas Purwo. Mungkin banyak lagi misteri-misteri yang ada di Alas Purwo, tapi inilah beberapa mitos atau misteri yang benar-benar santer yang sering kita dengar atau sering aku dengar dari dulu sampai sekarang, dan diyakini oleh warga sekitar bahwasannya mitos-mitos ini memang ada sampai sekarang. Mungkin next aku bakal ngebahas misteri-misteri atau urban legend di tempat-tempat lain yang ada di Pulau Jawa, atau aku juga udah ada referensi untuk membahas kisah Tanah Karo, karena kebetulan beberapa hari lalu aku sempat berkunjung ke Tanah Karo, tepatnya di Pulau Samosir. Next insya Allah aku dan tim bakal ngebahas tentang misteri patung si Gale-Gale yang konon katanya bisa bergerak atau joget sendiri di saat ada roh nenek moyang yang hadir. Insya Allah aku bakal bahas, aku bakal cari referensi yang benar-benar valid dulu, jadi nggak ada miskomunikasi dan nggak ada salah penyampaian saat nanti kalian dengarkan di konten Galang Horor. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku minta maaf jika ada penyampaian atau tutur sapaku, tutur kataku yang kurang baik, aku minta maaf. Bisa ambil sisi baiknya, bisa ambil sisi positifnya, dan yang jeleknya bisa dibuang, mungkin untuk pembelajaran aku ke depannya. Itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.